warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, alhamdulillah ya sobat musju, sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmatnya Islam beserta keimanan, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan dari hari ke hari untuk menjadi hamba terbaik di sisinya Allah. Tak lupa pula selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena berkat beliaulah hingga akhirnya kita hari ini bisa merasakan Islam yang begitu luar biasa. Nah, kita hadiahkan beliau salawatnya, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, apa kabar sahabat musju? Semoga di puasa yang ke-9 harinya tetap semangat, tetap istiqomah, dan senantiasa optimal menjalankan berbagai aktivitas menjadi seorang muslimnya. Alhamdulillahirabbil alamin lagi, ya kan, untuk wabah corona yang sedang melanda buminya kita. Selain dari nikmat yang telah Allah berikan kita yang tadi disebutkan di atas, nah kita juga wajib bersyukur atas wabah corona yang Allah berikan. Kak, kenapa sih wabahnya disyukurin? Iya, karena setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya itu adalah keadaan yang kita butuhkan. Kenapa demikian? Boleh jadi dengan adanya wabah corona yang buat kita social distancing, yang buat kita nggak jumpa-jumpa dengan teman-temannya kita, nggak beraktivitas kayak biasa. Allah mau melihat, Allah menginginkan kita untuk muhasabah diri, untuk menjadi sebenar-benarnya seorang hamba, untuk menjadi seorang hamba yang nggak pura-pura. Ya kan, pura-pura beriman, pura-pura tarawih ke masjid, pura-pura berpuasa, tapi apa? Allah mau lebih dekat sama hambanya. Nah, begitu juga dengan terjadinya wabah corona ini, dengan terjadi yang namanya di rumah aja, ya kan, mulailah muncul yang namanya rasa rindu sama sahabat-sahabatnya, sama guru-gurunya, sama dosennya, atau sama kelompok kajiannya. Mulailah kita merasakan yang namanya rindu. Nah, bicara tentang orang-orang yang biasanya menemani kita, ada tipe orang-orang yang dia jaraknya dekat dengan kita tapi hatinya jauh dari kita. Maksudnya gimana jaraknya dekat tapi hatinya jauh? Maksudnya adalah orang-orang yang biasa beraktivitas bareng dengan kita tapi dia nggak menginginkan kebaikan untuk kita. Dia nggak respect sama kita, dia nggak pedulian dengan kita, dia nggak care sama kita, bahkan dia nggak mau kalau kita itu lebih unggul dari dia, lebih hebat dari dia. Nah, ada nih tipe orang-orang yang seperti itu, yang dia itu tetap berteman sama kita tapi hatinya jauh dari kita. Contohnya siapa? Musuhnya kita misalnya. Nah, ada juga tipe orang-orang yang biasanya menemani kita, jaraknya jauh dari kita tetapi hatinya dekat dengan kita. Bahkan kita nggak pernah tahu dia itu kayak mana, kita nggak pernah tahu wujudnya bagaimana, tapi apa, dengan jarak yang dia jauh, dengan waktu yang terlampau panjang, ya kan, dia tetap punya hati yang sama dengan kita, yaitu apa, dia respect, dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Bahkan yang lebih masya Allahnya lagi, dia menyelipkan kita di tengah-tengah doanya, dia menyelipkan kita di tengah-tengah semerawutnya pemikirannya, dia menyelipkan kita di setiap ingatan-ingatannya. Bahkan ya kan, ada ya hadisnya, Rasulullah katakan begini, ya kan, doa yang paling afdol adalah doa yang diberikan oleh seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuannya, mantul dia doanya. Nah, ada tipe orang-orang yang kayak gitu, hal yang wajar ketika kita apresiasi orang-orang yang dekat dengan kita dan hatinya juga dekat. Tapi lebih masya Allah lagi, ya kan, kita mengapresiasi orang-orang yang dia terpaut jarak dan waktu dengan kita, tetapi apa, hatinya dekat, tetapi apa, hatinya sama untuk kita, ya kan. Nah, siapakah dia? Adakah orang-orang seperti itu? Ada seorang manusia yang dia jaraknya jauh dari kita, bahkan teramat jauh, namun hatinya senantiasa dekat dengan kita. Bahkan saking dekatnya hatinya dengan kita, dia sangat merindui kita, menyelipkan kita di setiap pemikiran-pemikirannya, menyelipkan nama kita di setiap
helaan nafasnya, di setiap doa yang dirapalkan kepada Allah, bahkan di penghujung nyawanya sekalipun, beliau tetap menyelipkan kita di tengah-tengahnya. Bahkan saking beliau itu sangat dekat hatinya dengan kita, beliau sampai bertanya sama malaikat, "Wahai malaikat, bagaimana ketika aku meninggal nanti?" Maka apa? Malaikat menjawab, "Ketika engkau meninggal nanti, maka umatnya akan baik-baik saja selama mereka berpegang teguh terhadap apa-apa saja yang engkau tinggalkan." Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terpaut jarak yang sangat jauh dengan kita, namun hatinya sedekat nadi dengan kita. Bahkan beliau sangat merindukan kehadirannya kita nanti. Nah, akhwati fillah sobat musju, apa buktinya bahwa Rasulullah merindukan kita sebagai umatnya? Buktinya adalah Rasulullah pernah mengatakan kita, pernah memperkenalkan kita dengan para sahabat. Pernah suatu waktu Rasulullah duduk dengan sahabat, ya kan? Nah, Rasulullah katakan, "Aku sangat merindukan saudara-saudaraku." "Wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu?" Kata para sahabat, "Bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku." Nah, kemudian Rasulullah katakan, mereka adalah orang-orang yang mengimaniku, pernah melihatku. Mereka adalah orang-orang yang menurutin apapun perkataanku tanpa pernah mendengarkan langsung aku mengatakannya. Mereka adalah umatku, saudara-saudaraku yang aku rindukan di hari kelak. Nah, berarti dari hadis tersebut Rasulullah mau katakan bahwasanya para sahabat tersebut nggak mungkin nggak beriman kepada Rasulullah, nggak mungkin nggak baik setiap perbuatannya. Karena apa? Mereka beriman kepada Rasulullah di saat Rasulullah itu masih ada, masih hidup. Tetapi apa yang diceritakan sama Rasulullah adalah umatnya Rasulullah yang dia belum terlihat pada masa itu, tapi apa? Dia mengimani Rasulullah tanpa pernah melihatnya. Nah, berarti apa? 14 abad yang lalu Rasulullah udah menceritakan kita kepada para sahabat. Ada nanti suatu masa umatku yang dia itu percaya denganku tapi nggak pernah melihatku. Maka apa? Aku sangat merindukan mereka. Nah, berarti itulah dia tadi. Ada orang-orang yang jauh terpaut jarak yang sangat jauh dengan kita, tapi hatinya senantiasa dekat dengan kita. Namun rasanya senantiasa sama dengan kita. Nah, itulah dia tadi, orang yang dia terpaut jarak yang jauh dengan kita, namun hatinya senantiasa sama dengan kita. Respeknya, kepeduliannya, ya kan? Bahkan dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Bahkan sebelum beliau meninggal pun beliau sempat bertanya sama malaikat Israel, ya kan, kemana, kayak mana kondisi umatku nanti ketika aku meninggal. Lantas dijawab sama malaikat Israel, mereka akan baik-baik saja selama mereka berpegang teguh terhadap apa-apa saja yang kamu bawakan, wahai Rasulullah. Hingga akhirnya mendengar jawaban malaikat tersebut, Rasulullah lega. Kemudian apa? Ya kan, meninggal. Sobat muscu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bentuk dari rasa rindu dan cinta yang hakiki, di mana rasa rindu dan cinta yang diwujudkan oleh Rasulullah tadi gak hanya sekadar lisan Rasulullah yang mengucapkan, tetapi teraplikasi dalam perbuatannya beliau, dalam setiap pemikiran-pemikirannya beliau, dan dalam setiap perbuatan-perbuatannya beliau. Nah, kita juga sebagai umatnya Rasulullah harus senantiasa menunjukkan bahwasanya kita layak dilabel sebagai umatnya Muhammad. Dengan cara apa? Harus senantiasa memastikan dirinya kita istiqomah untuk menjadi hamba Allah yang taat, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba Allah yang beriman, ya kan, baik secara hatinya ataupun dengan perbuatannya, karena yang dikatakan keimanan 100% adalah mentaati secara total. Begitu juga dengan kita hari ini yang mengaku merindui teman-temannya kita yang udah sebulan lamanya nggak ketemuan, sebulan lamanya nggak jumpa tatap wajah, mungkin hanya dari
telepon seluler atau dari kecanggihan teknologi, ketika kita mengaku kita merindui teman-temannya kita, saudara-saudaranya kita, ingin berkumpul nggak hanya sekedar di dunia tapi sampai ke syurganya Allah, maka apa, buktikanlah rasa rindunya kita yang tercermin dari rasa cintanya kita kepada saudari-saudarinya kita, teman-temannya kita, dengan apa? Dengan dua hal, yaitu apa? Saling mengingatkan dalam ketaatan dan mendoakan orang-orang yang hari ini nggak kita lihat wujudnya di mana, orangnya di mana, yang hari ini berjauhan jaraknya dari kita. Nah, sobat musyu yang dirahmati oleh Allah, ya kan, alhamdulillah juga salah satu cara kita agar senantiasa taat kepada Allah adalah membiasakan, ya kan, membiasakan diri dari hal yang paling mudah, yaitu apa? Mempelajari apa-apa saja sih yang Allah telah tetapkan kepada kita, apa-apa saja yang Allah telah berikan, wajibkan untuk kita. Salah satunya apa? Dengan mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran tadilah sebagai buku petunjuk. Masya Allah sekali, ya kan, sobat muslimah yang hari ini bergabung di grup OTA atau One Day Triaya bersama Muslimah Journey. Jadi kalau melihat tuh teman-temannya, sahabat-sahabatnya mulai, ya kan, agak kendor nih semangat untuk menghafal Al-Qur'annya, mulai untuk diingatkan, Kak, tapi susah Kak menghafal Al-Qur'an, susah kali menghafalnya. Ingat, ketika Rasulullah juga terbata-bata dalam melafazkan Al-Qur'an, Allah langsung yang menegur Rasulullah, wahai Muhammad, ya kan, kalau misalnya melihat nanti di surah Al-Qiyamah ayat 16, di situ Allah katakan, wahai Muhammad, janganlah engkau cepat-cepat menggerak-gerakkan lidahmu agar engkau hafal. Nah, jadi kalau melihat asbabun nuzul dari ayat Al-Qiyamah ayat 16 itu, kan Rasulullah didatangi tuh sama malaikat Jibril. Jadi dibacakanlah Al-Quran tadi sama malaikat Jibril. Kemudian apa? Rasulullah cepat-cepat menggerak-gerakkan lidahnya supaya cepat hafal. Kemudian Allah turunkanlah Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 16. Dikatakan sama Allah, janganlah kamu cepat-cepat menggerakkan lidahmu agar engkau cepat hafal. Tapi apa? Dengarkan dulu Jibril, tunggu dulu sebentar, perlahan-lahan belajarnya. Hingga akhirnya Pak, itu dicontoh sama Rasulullah, diikuti sama Rasulullah. Ya benar saja, ketika Rasulullah dengan ketenangan hati, ketika Rasulullah pelan-pelan, perlahan-lahan untuk menghafalkan ayat-ayatnya Allah, maka sesudah Rasulullah ditinggal oleh Jibril, ya kan, Rasulullah bisa untuk menghafalkan ayat Al-Quran. Begitu juga, jangan mengaku rindu kepada saudarinya, jangan mengaku cinta kepada saudarinya kalau apa, tidak menginginkan yang terbaik untuk saudari-saudarinya. Maka dari itu, akhwati fillah sobat musyu harus tetap istiqomah di dalam hijrahnya, istiqomah menyampaikan Islam dan senantiasa menjaga saudari-saudarinya dari pelanggaran hukum syara, terlebih lagi sebagaimana kita nggak mau dibakar di api neraka. Nah, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.